Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahli al-makarim wa syiyam wa ala ashabihi masabih al-duja wa thulam sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga kalinya kita berkumpul di aula atau di musalla Masjid Ibnu Abbas As-Salafi. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita berikan muqaddimah sejenak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang suatu ketika kepada beliau kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan, katakanlah kepadaku suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak." Aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada selain engkau, wahai Rasulullah. Hadis ini disebutkan di dalam Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, katakanlah, amantu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim." Kemudian istiqamahlah. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah perkara yang sangat susah, sangat berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memberikan wasiat kepada seorang yang datang kepada beliau tersebut kecuali untuk mengatakan beriman, saya beriman, kemudian istiqamah. Kemudian ganjaran atau pahala untuk orang-orang yang beristiqamah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam dua tempat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang pertama dalam surat Fussilat, yang kedua dalam surat Al-Ahqaf. Kalau tidak salah surat Muhammad. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu", sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka menetapi bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan datang kepada mereka malaikat seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan kabar gembira untuk kalian tentang surga. Jadi orang yang beriman kemudian beristiqamah, Allah Subhanahu wa taala jadikan surga kepadanya. Kemudian yang kedua, asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya talabul ilmi adalah berat, membutuhkan kesabaran yang ekstra. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, la yanalul ilma birahatil jasad. Tidak akan pernah seorang mendapatkan ilmu dengan badan yang bersantai-santai. Talabul ilmi termasuk ibadah. Di antara pengertian ibadah
adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal az-zahirati wal batinah. Ismun jami', nama yang mencakup, yang luas. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap apa yang Allah ridhai, Allah yang cinta, Allah cintai. Minal aqwali wal a'mal, dari baik berupa perbuatan maupun perkataan. Az-zahirat wal batinah, baik yang berupa tampak maupun tidak nampak. Jadi thalabul ilmi termasuk ibadah, sehingga ibadah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam, kita diperintahkan untuk bersabar dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah Allah, wastabir, dan sabarlah fi ibadatihi, dalam beribadah. Ibadah di sini umum, termasuk talabul ilmi, termasuk kita ibadah sehari, sholat 5 waktu, puasa, haji, semuanya membutuhkan kesabaran. Dan tidaklah seorang yang bersabar mendapatkan pahala yang banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang diberikan pahala tanpa batasan. Itulah muqaddimah yang dapat kita sampaikan. Asalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pentingnya istiqamah dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kedua kerajaan Saudi Arabia. Beliau suatu ketika pernah mengisi daras beliau di Masjid Nabawi. Dan telah kita ketahui bahwasannya di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu banyak sekali majelis para ulama. Di sana ada majelis ulama fulan, jarak berapa meter lagi ulama fulan. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau duduk di Masjid Nabawi. Tetapi yang hadir hanya sedikit, tidak lebih dari 10 orang. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz mengetahuinya, dan beliau tidak menganggap, istilahnya tidak mengecilkan hati beliau untuk berdakwah. Jadi kita berdakwah jangan berharap banyak diikuti. Jadi walaupun sedikit tapi tidak mengapa. Itulah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia tidak memperdulikan apakah madu'unya banyak atau sedikit. Ada yang, kalaupun ada madu'unya cuma 1 orang, kita tetap semangat dalam berdakwah talabul ilmi. Itulah para ulama. Bahkan ada seorang nabi yang tidak mempunyai umat, tidak mempunyai pengikut. Subhanallah, ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. Tapi beliau bersabar. Kemudian para saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari kita akan memasuki pembahasan kitab ini. Kitab yang dikarang atau disusun oleh Abu Syifa Randi LC Hafizahullah. Beliau memberikan bukunya dengan judul Cara Cepat Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Al-Ankabut. Kemarin kita telah sampaikan bahwasannya muqaddimah beliau, kenapa kok kitab ini disebut karakteristik metode Al-Ankabut. Mungkin Ustaz ada yang bisa menyebutkan sebelum kita lanjutkan daras. Fadhal Ustaz. Baik. Awalan, yang pertama mudah. Memang mudah. Nanti kita akan lihat sendiri bahwasannya kitab di sini sangat mudah. Kemudian yang kedua, cepat. Cepat menurut beliau. Kenapa kok dikatakan cepat? Karena di sini hanya beliau hafizahullah hanya menyebutkan yang penting. Jadi di sini tidak akan dibahas tentang munada, tidak akan dibahas tentang mustasna, yang jelas yang berkaitan
umumnya dalam kitab. Kemudian yang ketiga, Ustaz Abdul Somad. Agak baik, Ustaz Mugi, Fadal, Abu Fawad. Smart, Masya Allah, cerdas. Cerdas. Jadi sebodoh-bodoh orang yang selemah-lemahnya orang, dia kalau belajar ini, beliau berharap apa? Tetap masih bisa membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, power of teaching. Metode ini banyak bertumpu pada kekuatan cara pengajaran seorang guru. Baik. Jadi buku ini memang bertumpu pada seorang guru. Kalau seorang guru tersebut kreatif, banyak mengambil ini, dia akan seorang thalib akan berhasil. Dan metode ini mengacu kepada metode para ulama salafus saleh. Yang mana seorang thalib duduk di depan syekhnya belajar kepada syekh tersebut. Kemudian kita telah sampaikan para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ilmu itu membutuhkan seorang guru. Betapa banyak orang yang dia itu mengakui atau dia menyangka bahwasanya dirinya sudah merasa pintar, cerdas. Tapi ketika dihadapkan suatu permasalahan, dia berpendapat begini. Kemudian datanglah temannya yang dia belajar sama syekh atau bermulazamah dengan gurunya. Maka teman tersebut dapat mentashihnya, dapat membenarkannya bahwa saya pendapat si temannya tadi yang otodidak itu salah. Baik, kita lanjutkan diagram istim. Mungkin sekilas di sini bagaimana telah kita ketahui, Syekh Abu Syifa beliau mengambil dari Mukhtarat Ustaz Abdul Rafiq Hafizahullah. Dia membahas pertama kali al-ism. Al-ismu. Di sini disebutkan bunyan. Isim nanti kita akan membahas bunyan. Al-ismu bin nadhari ila bunyanihi. Bunyan itu artinya Ustaz. Harokat akhirnya. Huruf akhirnya. Bunyan artinya apa? Huruf akhirnya. Boleh kita katakan bunyanatihi atau buniyatihi. Nanti kita akan bahas al-ismu dilihat dari bunyan, harokat huruf akhirnya, maka kita akan bahas tentang isim maksur, kemudian isim manqus, kemudian isim mamdud, kemudian isim sahih. Jadi kosakata isim yang kita hafalkan itu tidak lepas dari 4 ini. Contoh umpamanya kutubun, kitab. Al-kitabu isim, al-kitab. Nanti kita akan mengklarifikasikan apakah al-kitab ini masuk kepada maksur atau manqus atau mamdud atau sahih. Tidak lepas dari 4 ini. Tentunya nanti kita akan pelajari kriteria apa yang dimaksud maksur, kemudian contoh-contohnya, kemudian bagaimana cara mengi'rabnya insyaallah. Dan kedua, al-ismu bin nadhr ila naw', jenis. Isim dilihat dari jenisnya. Ada 2, muzakkar sama muannas. Muannas, muzakkar itu laki-laki. Kemudian muannas itu perempuan. Nanti kita juga akan bahas tentang yang bercabang dari muzakkar kemudian muannasnya. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari isim dilihat dari adat. Adat itu artinya bilangannya. Isim dilihat dari bilangan atau dibagi dari bilangannya terdapat 3 macam. Yang pertama mufrad. Mufrad itu artinya 1. Contoh namanya 1 gelas berarti kubun, 1 gelas. Kemudian kalau musannas itu 2. Berarti nanti kubani. Nanti ada rumus-rumusnya. Kemudian jam'un. Jama' itu yang lebih dari 3. Hitungan 3 lebih itu masuk ke dalam jama'. Kemudian nanti juga jama' akan terbagi. Yang pertama jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim. Contohnya muslimun atau mu'minun atau muhsinun. Kemudian jama' terbagi menjadi yang kedua macamnya muannas salim. Muslimatun, mu'minatun, qanitatun.
Kemudian yang terakhir jamak, macam jamak yang ketiga jam'ut taksir. Jamak taksir ini dia berbeda dengan mufradnya. Jadi untuk mengetahui jamak taksir hanya ada dua. Kita harus menghafal dari kamus. Kemudian yang kedua mendengarkan ulama atau orang Arab. Kemudian isim yang kita akan bahas, isim sesuai dengan ta'yin. Penjelasan terbagi menjadi dua. Isim ma'rifat, maksudnya isim ma'rifat ini isim yang sudah ditunjuk. Jadi isimnya sudah nggak global. Jadi sudah istilahnya global, jelas, sudah jelas. Contohnya mamanya kita tunjuk, itu loh, ini kitab atau meja itu. Nah berarti ini sudah jelas. Ini namanya apa? Kejelasan. Nanti kita bahas ma'rifat. Berikut cabang-cabangnya. Apa pengertian ma'rifat? Kemudian ta'yin. Kemudian terbagi menjadi dua juga nakirah. Nakirah ini yang umum atau global. Kalau universal itu apa? Umum ya. Universal ya. Universal. Kita sedang belajar. Universal. Contoh namanya kita membahas namanya rojulun. Seorang laki-laki. Banyak laki-laki. Laki-laki nanti ada Muhammad, kemudian ada Ahmad, ada Abdullah, ada Abdurrahman. Jadi dia umum. Kemudian yang kelima kita akan membahas tentang isim sesuai dengan takdirnya. Takdir perubahan pada harokat akhirnya. Terbagi menjadi dua, yaitu mabni. Mabni sekilas, mabni itu adalah isim yang harokat akhirnya tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa berubah. Contohnya namanya zalika. Zalika itu harokat akhirnya pasti fathah. Zalika. Tidak ada zaliki atau zaliku atau zalikan, zalikin atau zalikun. Enggak ada. Itu namanya mabni. Harokat akhirnya tidak bisa berubah. Kemudian yang kedua mu'rab. Mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Contoh namanya kitabun. Terkadang kita mendengar lafaz kitab ini kitabun, kitabin, kitaban. Jadi ini apa? Isim mu'rab. Kemudian yang terakhir beliau menjelaskan bahwasanya al-ismu dilihat dari tarkibnya, susunannya. Ada dua, yaitu isim mustaq sama isim jamid. Nanti kita akan bahas. Itu isim mustaq itu berkaitan dengan isim fa'il, kemudian isim maf'ul bi, kemudian isim tafdhil, yang lainnya. Kemudian isim jamid kita akan bahas bahwasanya dia itu masdar, kemudian isim jenis. Para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan beliau di sini wahid ini 3 4 5 6 enamnya ini dilihat dari sorof. Jadi beliau Al-Ustaz Al-Fadil Abu Syifa hafizahullah, beliau menyusun kitab ini tidak berdasarkan sorof atau nahwu. Tapi Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Al-Rafiq di sini membagi kitab Mukhtarar menjadi dua. Kaidah-kaidah yang membahas tentang sorof yang pertama, kemudian yang terakhir tentang bagian yang kedua tentang nahwu, baru bagian kedua yang tafsir. Begitu juga dengan kitab Mulakhas yang ringkasan dari Mukhtarat atau Mukhtarat meringkas dari kitab Mulakhas. Kemudian sebenarnya isim tidak hanya dilihat dari 6, Ustaz. Tidak dari 6. Di sini 6. Bunyan 1, nau 2, adat 3, ta'yin 4, taghyir 5, tarkib 6. Kalau di kitab Mulakhas ini hanya ada 7. Ada 7. Kemudian kalau di kitab ini ada 8. Ustaz Al-Rafiq menambahkan. Nah, nanti yang menjadi perbedaannya adalah ketika nanti pembahasan mabni dan mu'rab. Jadi Ustaz Al-Rafiq hafizahullah beliau memasukkan isim dibagi menjadi mabni mu'rab itu pada pembahasan sorof. Pembahasan sorof. Sedangkan kitab ini Mulakhas itu dimasukkan kepada nahwu. Wallahu ta'ala alam.
Baik. Kemudian mungkin bisa dibaca Syekh ajaran. Yang pertama, tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran mengenal, mengidentifikasikan kalimat atau kalimat itu jumlah mufidah itu ada jumlah mufidah itu atau al-kalam, isim, fi'il dan huruf. Baik. Beliau di sini pelajaran pertama, kita baru membahas pelajaran pertama, tujuan pengajaran. Jadi maksudnya tujuan pengajaran ketika kita sudah selesai dari pelajaran pertama ini, diharapkan kita itu mengenal atau menguasai yang Syekh di sini, yang penulis tuliskan di sini. Tujuan pengajaran yang pertama ini mengenal, mengidentifikasikan kalimat, kemudian jumlah mufidah, al-kalam, isim, fi'il dan huruf. Sekilas sebelum kita masuki jadi ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, istilah pertama itu adalah al-kalam. Al-kalamu. Al-kalam atau nama lainnya al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Kalimat yang sempurna. Al-kalam atau al-jumlah mufidah, kalau bahasa Indonesianya itu kalimat. Itu yang pertama. Terus mengetahui apa yang setelah kita mempelajari jenis pertama ini atau pelajaran pertama, kita mampu mengetahui atau mengidentifikasikan apa perbedaan al-kalam dengan jumlah mufidah. Al-kalam dan jumlah mufidah itu sama. Nama lainnya kalam itu jumlah mufidah. Kemudian yang kedua, al-kalimah. Al-kalimah. Apa arti kalimat? Kalimat di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan kata. Jadi berbeda. Ya. Al-kalimah sebenarnya cocoknya dengan saja. Tapi bahasa Indonesia, tapi kita artikan al-kalimat itu kata. Contoh umpamanya Abdullah memakan nasi. Abdullah makan nasi. Ini tersusun dari berapa kata? 3. Kalau bahasa Arab tersusun dari berapa kalimat? 3. Kemudian yang kita bahas kemudian adalah isim. Kemudian fi'il, kemudian huruf. Rata-rata Ustaz sudah pada mafhum, sudah pada paham. Fi'il huruf. Kemudian kalau kita susunan awalnya begini Ustaz. Al-kalam atau al-jumlah mufidah itu terdiri dari kata. Sedangkan kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Seperti yang dikatakan Syekh. Yang dikatakan inha hadzal manha. Kemarin ketika aku jelaskan tentang pertama kali. An-nahwu ismun fi'lun harfun. Siapa? Ustaz. Siapa? Mungkin bisa dibuka. Isim, fi'il, hasil dari penelitiannya Ali bin Abi Thalib. Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali dia mengatakan, saya mendapati manusia mereka ketika berbahasa Arab salah. Banyak sekali kesalahan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, in hadzal manha an-nahwu ismun fi'lun harf. Jadi nahwu itu tidak lepas dari isim, fi'il, huruf, sudah. Isim, fi'il, huruf. Susunannya itu al-kalam atau nama lainnya jumlah mufidah itu tersusun dari kata al-kalimah.
Sedangkan al-kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Jadi Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surat ya, kemudian 6.666 ayat, 30 juz, itu tidak lepas dari isim, fi'il, huruf. Nanti kita akan klarifikasikan isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang ciri-cirinya isim. Ciri-cirinya isim apa? Ciri-cirinya fi'il apa? Ciri-cirinya huruf apa? Sama seperti bahasa Indonesia, Ustaz ya. Mari. Masya Allah. Mari. Insyaallah. Ciri-cirinya itu semuanya. Kalau bahasa Indonesia, bisa nggak Ustaz? Ini dikiaskan kepada bahasa Indonesia. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia, umpamanya kalimatnya seperti tadi, Abdullah memakan apel, contohnya. Bisa nggak ini disebut dengan kalimat? Memang dia kalimat biasa ya. Jadi Abdullah makan apel, ini kalimat atau al-kalam. Kemudian kalimat ini pasti tersusun dari kata Abdullah memakan apel. Berapa kata? Ada 3. Ya, jadi bisa dikiaskan. Baik, itu sekilas dari itunya. Baik, kontrol sih. Inti pelajaran. Inti pelajaran yang pertama kalimat, yang kedua jumlah mufidah, yang ketiga kalam, yang keempat isim, yang kelima fi'il, yang keenam huruf. Di sini terdapat mungkin khata' matba'i, jadi ada kesalahan tulis. Sebenarnya kalau dalam kaidah baku dalam bahasa Arab, ketika kita menulis isim itu nggak boleh dikasih hamzah. Di sini Ustaz. Kalau ada terdapat begini salah. Kalau nanti ini kan. Jadi semua kalau namanya kita mendapatkan isim, kalau ada seorang yang menulis begini salah. Al-Quran sendiri mengajarkan ini Ustaz. Ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Enggak dikasih. Jadi ini kesalahan. Jadi tolong ini ditanbih. Jadi ketika seorang menulis isim tidaklah. Tapi ini kita maklumi karena ini apa? Khata' matba'i. Wallahu a'lam. Fadhal Ustaz. Beliau mulai dari contoh seperti dalam kitab-kitab seperti dalam kitab Nahwa aja. Jadi contoh itu. Baik, fadhal. Ya, perhatikan susunan berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah kalimat lillahi kalimat Allah kalimat Rabbi kalimat al-alamina kalimat. Baik. Kemudian yang berikutnya Yaqubu alimun ar-risalata ummatihi. Baik. Yaqubu al-kalimat alimun al-kalimat ar-risalata kalimat ila kalimat kalimat di kalimat. Baik. Nomor standar. Jadi contoh di atas yang bisa kita pahami tentang kalimat adalah huruf atau kumpulan huruf yang mempunyai makna atau arti. Baik. Baik. Perhatikan susunan berikut ini. Beliau menjelaskan atau memberikan contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam ayat pertama surat Al-Fatihah. Sesungguhnya ini ada terdapat khilaf, tapi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin beliau merajihkan bahwasanya bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Ayat pertama dalam Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau merajihkan dan beliau menyebutkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat beliau. Di antaranya ketika salat ada diskusi yang menjelaskan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat antara Allah Azza wa Jalla dengan hambaku 2. Kemudian Allah mengatakan faiza qala alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Ketika hamba tersebut mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin,
Allah mengatakan hamidani abdi. Dari sini beliau merujikan bahwasanya alhamdulillah ayat yang pertama. Kemudian yang kedua dari siap. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Ada dua bagian. Setelah kita lihat Al-Fatihah, kalau umpamanya kita masukkan bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti dibagi dua. Kalau dibagi dua, kalau kita masukkan bismillah itu kurang cocok, kurang layak. Makanya bismillah dihapus, dia bukan termasuk Al-Fatihah, barulah ayat yang di tengah-tengahnya. Iya karena aku iya karena ta'in. Kemudian dari ketiga, ketika Rasulullah SAW di Gua Hira, ketika malaikat Jibril pertama kali mendatangi beliau mengatakan Iqra. Ma'ana biqari. Kemudian berulangi berapa kali. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tanpa ucapan bismillah. Terus bagaimana dengan basmalah? Basmalah termasuk ayat mustaqillah. Memang itu ayat dari memang ayat-ayat Al-Qur'an. Bismillah termasuk ayat Al-Qur'an. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang tetap terjaga. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Baik, alhamdu itu kata, al-kalimat itu kata ya. Kata pertama alhamdu. Kemudian li itu kata yang kedua. Allah yang ketiga, Rabbi keempat, al-alamin kelima. Kemudian kita klarifikasikan langsung aja Ustaz, jadi nggak usah terlalu ini. Kita coba dari alhamdu itu antara isim, fiil, huruf. Ya. Secara global dulu, bahwasanya isim nanti akan dijelaskan, tapi yang secara global isim itu yang menerima alif lam atau tanwin. Kemudian kalau fiil itu yang tiga, umpamanya selain dari ini atau fa'ala, mungkin sudah tahu semuanya fiil. Kemudian yang huruf itu biasanya satu atau dua atau tiga. Baik, alhamdu, Abu Najib. Alhamdu isim karena alif lam. Kemudian yang kedua li, huruf jar karena dia satu kata. Allah satu isim karena nama mumtaz. Ya benar, berarti kita tambah ya, namanya isim nama juga di antara ciri-cirinya. Kemudian Rabbi isim karena dia bisa ditanwin. Rabbun, Rabbin, Rabban. Kemudian al-alamin isim. Kemudian yaktubu aliyun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah Rabb Tuhan Al-Alamin semesta alam. Kemudian yaktubu aliyun ar-risalata ila ummihi. Ali akan menulis ar-risalah itu artinya surat. SMS itu bisa disebut dengan risalah. Baik. Ila kepada ummihi kalau itu ibu, haknya. Nah, jadi yaktubu itu yaktubu isim fi'il huruf fi'il mumtaz fi'il baik. Kemudian aliyun isim karena dia bisa tanwin. Kemudian amyabas ar-risalah isim karena ada alif lamnya mumtaz. Kemudian mugi ila huruf karena ya taib isim. Kemudian haknya isim dhamir ya. Taib. Kemudian dari contoh di atas yang bisa kita pahami tentang kalimat al-kalimah itu ya. Beliau mengatakan al-kalimah di sini kata maksudnya ya Ustaz ya. Kita pahami dari kalimat atau al-kalimah kata. Karena nanti berbeda ya. Bahasa Indonesia kita sebut kalimat. Kemudian bahasa Arabnya juga berbeda artinya. Kalau bahasa Indonesia al-kalimat itu susunan yang panjang ya.
Tapi kalau ketika bahasa Arab, al-kalimah itu maksudnya apa? Katanya itu loh, kata hurufnya itu atau fiilnya. Adalah huruf atau kumpulan huruf yang punya makna atau arti. Saya bisa lanjutkan. Fadhol Ustaz Abu Asyah. Sekarang coba perhatikan contoh di bawah ini. Kukuruyuk, huk, kukuk. Susunan huruf di atas tidak bisa kita sebut kalimat karena hanya merupakan kumpulan huruf yang tidak mempunyai makna dan arti. Baik. Ya, yang perlu di ini Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas ini sekilas tentang apa? Makna al-kalam sama al-jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna. Maksudnya apa? Al-kalam atau al-jumlah mufidah maksudnya kalimat yang mempunyai makna yang sempurna. Assalamualaikum. Ustaz Abu Najib, fadhol. Jadi kalimat yang mempunyai makna sempurna. Begini Ustaz. Mamanya, akala Muhammadun burtuqal. Muhammad makan apa? Jeruk. Kira-kira apa Mas Mugi? Ustaz Mugi. Ini isim, dia kalimat sempurna atau bukan? Jadi pengertian kalimat yang jumlah mufidah itu adalah kalimat yang sempurna. Jadi orang yang mendengar itu tidak bertanya-tanya, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Jadi orang yang mendengar dia tidak akan pernah bertanya, maksudnya apa? Apa? Kalau apabila orang yang mendengar kalimat tersebut diam kemudian merasa paham, berarti kalimat tersebut disebut dengan jumlah mufidah. Tes. Kemudian pertanyaannya, akala Muhammad burtuqalan. Muhammad memakan jeruk. Jumlah mufidah karena apa? Orang yang mendengar langsung jelas. Kemudian in azzanal muazzin, in jika azzanal muazzin, seorang muazzin berazan. Jika kira-kira jumlah mufidah apa bukan Ustaz? In atau namanya in akal tak, jika kamu makan. Kira-kira orang yang mendengar itu bertanya enggak? Makan apa? Ya, mumtaz. Makan apa? Jadi apa sebutu pertanyaan. Berarti kalimatnya in akal tak, jika engkau makan, ini bukan disebut jumlah mufidah. Makanya kemudian kita kembali. Sekarang coba perhatikan contoh di bawah ini. Kukuruyuk. Madasat. Saud, ini suara ayam. Jadi suara itu bukan termasuk jumlah mufidah. Nanti kita akan bahas jumlah mufidah sama. Kemudian hub ini apa Ustaz? Anjing tau? Ya mungkin anjing. Jadi suara anjing, suara ayam sejago itu bukan termasuk jumlah mufidah. Contoh Ustaz. Kemudian kukuk. Apa Ustaz? Kukuk. Suara apa ini kira-kira? Kukuk. Burung hantu. Wuk. Mungkin saja. Ya, itu. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ustaz Abu Syifa Hafizahullah beliau mengatakan susunan huruf di atas tidak bisa kita sebut kalimat atau kita sebut dengan jumlah mufidah. Tidak bisa kita sebut dengan jumlah mufidah. Kenapa? Karena hanya merupakan kumpulan huruf yang tidak mempunyai makna dan arti. Apa artinya dari kukuruyuk atau huk? Tidak punya arti. Makanya tidak disebut dengan jumlah mufidah. Baik, kemudian yang seterusnya Ustaz, yang Mbak. Perhatikan susunan berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Al-jumlah yaktubu aliyun ar-risalata ila ummihi dan jumlah al-jumlatu. Baik, di antara diagram di atas bisa kita pahami bahwa makna jumlah mufidah adalah susunan dua kalimat atau lebih yang mempunyai arti sempurna. Jumlah mufidah disebut juga al-kalam. Baik. Kemudian yang pembahasan yang pertama kita telah lalui, sekarang pembahasan yang kedua yang ba. Perhatikan susunan kalimat berikut ini. Alhamdulillahi rabbil alamin.
segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Nah, ini bisa nggak kita sebut dengan jumlah mufidah? Bisa, karena orang yang mendengar kalimat tersebut tidak bertanya. So, kalau seandainya kita mengatakan al-alamin, pujian al-alamin, kita akan bertanya apa maksudnya. Nah, ternyata di sini apa? Jumlah mufidah. Al-jumlah al-mufidah, yang antum Ustaz mungkin bisa tambahi ya. Al-jumlah al-mufidah. Kenapa kok kita harus tambahi? Karena nanti ada namanya jumlah mufidah, ada juga jumlah ghairu mufidah, lawannya. Kalau kita cuma katakan al-jumlah saja, berarti nanti kurang. Karena nanti ada pembagian jumlah mufidah sama ghairu mufidah. Makanya kita tambahkan al-jumlah al-mufidah. Bawahnya juga al-jumlah al-mufidah. Kemudian kita perhatikan di sini Ustaz. Yang ada setelah garis bawah. Alhamdu garis bawah al-kalimat. Li kalimat. Allah kalimat. Rabb kalimat. Al-alamin kalimat. Kemudian contoh berikutnya, yaktubu Aliyun ar-risalata ila ummihi. Ali akan menulis surat kepada ibunya. Di sini juga jumlah mufidah. Karena orang yang mendengar kalimat tersebut tidak bertanya-tanya. Sehingga disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Baik. Kemudian beliau hafizahullah Ustaz Al-Fadhil Abu Syifa, beliau mengatakan dari diagram di atas bisa kita pahami bahwa makna jumlah mufidah atau al-jumlah al-mufidah adalah susunan dua kata, bukan kalimat ya Ustaz ya. Kalimat mungkin itu bisa di ini aja Ustaz, diganti aja. Susunan dua kata. Karena kan ini mungkin ya beliau mungkin intinya tujuan beliau hafizahullah mungkin untuk mengajarkan kepada murid bahwasannya al-kalimat di sini bacanya kalimat mungkin ya Ustaz ya. Tapi mungkin dari sini kata ya, susunan dua kata, karena al-kalimat artinya kata. Susunan dua kata atau lebih. Itu yang pertama, yang mempunyai arti sempurna, memiliki arti sempurna. Dari sinilah sebagian ulama nahwu mereka memberikan syarat jumlah mufidah. Syarat jumlah mufidah JR. Syaratnya ada dua. Yang pertama, minimal dua kata. Minimal dua kata. Kemudian yang kedua, makna sempurna. Sekarang kita kembali kepada contoh tadi. In akalta. Jika kamu makan. Kira-kira syaratnya terpenuhi nggak Ustaz? Terpenuhi satu. Satu terpenuhi, satunya tidak terpenuhi. In akalta jika kamu makan. Kata pertama in. Yang kedua akalta. Tapi syarat yang kedua maknanya tidak sempurna, maka ini tidak disebut dengan jumlah mufidah. Kemudian juga namanya pertanyaan, namanya jalasa Aliyun. Ali telah duduk. Syarat pertama terpenuhi enggak, Ustaz? Terpenuhi. Dua. Jalasa kata pertama, Aliyun kata kedua. Kemudian maknanya sempurna enggak? Jalasa Aliyun, telah duduk Ali. Jalasa Aliyun, telah duduk Ali. Kira-kira gimana Ustaz Ami Abbas? Sempurna enggak? Jangan kita tanya, duduk di atas apa? Ya, jangan tanya. Jadi kalau di atas apa, itu nanti akan membutuhkan apa istilahnya apa? Ya, aksesoris lah istilahnya. Nanti kita harus membutuhkan hufjar. Intinya apa? Jalasa Aliyun. Sempurna enggak, Ustaz? Sempurna karena telah duduk Ali. Ketika kita mendengar sudah, ngapain kita bertanya? Jadi kita sudah kepikiran duduk, berarti ya duduk ya. Kondisinya duduk. Betul. Jadi sebagian ulama mereka mensyaratkan jumlah mufidah itu ada dua. Yang pertama minimal dua kata atau lebih. Kemudian yang ketiga sempurna. Kita sekarang kembali kepada contoh alhamdulillahirabbil alamin. Terdapat berapa kata Ustaz?
Ustaz Abu Fawaz, fadhal. Berapa kata? Alhamdulillahirabbil alamin. Hitungnya dari bawah, Ustaz. Berapa kata nih kira? Alhamdulillahirabbil alamin. Bawahnya, Ustaz. Yang ada kata al-kalim, 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 al-kalimah itu dihitung berapa? Yang atasnya itu loh, Ustaz. Alhamdulillah. Sampingnya, Ustaz, halaman 4. Halaman 4. Nah, di atasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tersusun dari salam. Oh iya. Hati-hati, Ustaz. Oh iya. Berapa, Ustaz? Berapa kata? Kata itu kalimat. Al-kalimah itu bahasa Indonesianya kata. Ada 5. Jadi ini syarat pertama terpenuhi. Pada lafaz alhamdulillahirabbil alamin itu syarat pertama terpenuhi, yaitu terdiri minimal 2 kata atau lebih. Sedangkan di lafaz pada alhamdulillahirabbil alamin ada 5 kata. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua terpenuhi enggak, Ustaz Mugi? Maknanya sempurna enggak? Sempurna. Dari sini kita sebutkan al-jumlah al-mufidah. Baik, kemudian jumlah mufidah, beliau mengatakan jumlah mufidah atau basarnya al-jumlatul mufidah disebut juga dengan al-kalam. Al-kalam. Kalam. Nama lainnya al-kalam, jumlah mufidah. Baik, pembahasan kedua kita selesai. Kemudian pembahasan yang ketiga yang jim, yang C. Ustaz Mugi, Ustaz Ami Abbas, fadhal. Isim huruf Allah tapi isim al-alamin isim. Baik. Yaktubu aliyun risalata ila ummi. Yaktubu fi'il aliyun isim al-risalah isim ila ummi isim hu harf. Tayyib. Isim. Huruf nya kepadanya. Ummihi haknya sebagai isim, Ustaz. Yang ditanyakan gimana? Haknya isim. Dia domir. Isim domir. Nanti kita akan bahas. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sering sekali terjadi kesalahan. Apakah ini cetakan terbaru atau cetakan gimana, Ustaz? Maksudnya ini loh, lafaz isim, beliau masih tetap menulis seperti ini. Pakai hamzah. 2011. Ya, semoga saja sudah ada yang revisi, sudah ada yang mentasbih. Karena ini sudah istilahnya kesalahan. Enggak ada nomornya. Ada. Ini nomornya ini enggak? Itu salah cetak atau salah? Ya walalam, mungkin ya kita semoga saja ini kesalahan cetak. Jadi kita tambah sedikit, Ustaz yang dirahmati Allah. Asalnya begini. Kalau hamzah ada 2. Kalau ada kepalanya, ini namanya hamzah qat'i. Kemudian yang tidak ada, maka ini wasal. Kaidah umum, semua isim yang diawali dengan hamzah, isim ya, entah nama orang, nama benda mati atau apa, maka dia qat'i. Kecuali ada 10 isim. Jadi ada 10 isim yang dikecualikan ulama nahwu. Di antara ismun, lafaz isim itu tidak boleh ditaruh ini. Dia masuk pada hamzah wasal. Makanya ketika kita membaca bismillah, kita langsung ya kan, Ustaz? Kalau seandainya dia hamzah qat'i, kita nggak boleh baca bismillah. Kita bacanya bismillah. Ya. Kita contohkan contoh hamzah qat'i, itu contohnya mungkin ada Ustaz yang ini mungkin.
Fadol. Bahasa Arabnya unta apa, Ustaz? Ibil, mumtaz. Ibil. Ibil ini hamzah qat'i atau wasal? Hamzah qat'i, harus dikasih ini. Makanya ketika kita membaca nama ra'aitu ibilan, enggak boleh kita mengatakan ra'aitu lib. Apa? Ra'aitu bil. Apa? Jadi harus dibaca hamzahnya itu hamzah qat'i. Ya. Kemudian kalau hamzah wasal seperti ismun tadi. Ismun itu hamzah wasal. Kita nggak boleh. Hanya ini semoga saja ini kesalahan cetak. Wallahu a'lam. Kalau seandainya kesalahan penulis, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ikhwati fillah wa yakum, tidak ada kitab yang sempurna. Wallahu a'lam. Kalau kita perhatikan Apa, Ustaz? Fadhal? Hah? Gimana, Ustaz? Fadhal. Oh, lanjut. Baik, itu ya. Gimana, Ustaz? Ayo dulu, Bang. Atau ya. Baik, Fadhal. kalau kita perhatikan beberapa kawan di atas, ternyata kalimat dalam bahasa terjadi dalam tiga jenis, yaitu al-ismun, isim, fi'il, dan huruf. Baik. Nah, hanya para ulama mereka membacanya bukan al-ismu, tapi mereka mengatakan lismu. Lismu. Seperti perkataannya seorang Ibnu Malik yang Spanyol kemarin, saat beliau Imam Nahwu, beliau mengatakan walismu. Tulisannya seperti ini, ismu, tapi beliau membacanya walismu minhu mu'rabun wa mabni. Disyabahin minal syurufi mudni. Baik. Kemudian beliau hafizahullah wa jazakallahu khairan Abu Syifa, beliau mengatakan kalau kita perhatikan beberapa kalam atau jumlah mufidah di atas, ternyata kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 jenis. Yang kita jelaskan, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, kemudian yang kedua fi'il, kemudian yang ketiga huruf. Kemudian beliau hafizahullah memulai penjelasan tentang huruf, kemudian dilanjutkan pembahasan tentang fi'il, kemudian pembahasan tentang isim. Dan ini jarang sekali beliau menyelisihi itunya kebanyakan kitab. Kebanyakan kitab mereka membahas pertama kali isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Begitu juga dengan Imam Ibnu Malik. Beliau membahas isim, fi'il, huruf. Kemudian Mukhtarat sendiri, Ustaz Ar-Rafiq hafizahullah, beliau memulai dengan isim, fi'il, huruf. Kemudian kitab ini juga isim, fi'il, huruf. Tapi ini tidak ada masalahnya ya. Tidak ada masalahnya. Fadhal Ustaz Ami Abbas, huruf. Sekarang kita bahas huruf. Yang pertama, huruf. Huruf adalah kalimat yang tidak mempunyai arti jika berdiri sendiri. Dia akan berfungsi dan bermakna jika bersambung dengan isim atau fi'il. Contoh. Ba, ala, an, lam, inna, fi. Semua kalimat di atas tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi jika berdiri sendiri. Dia akan berguna jika bersambung dengan fi'il atau isim. Baik. Yang pertama beliau membahas hafizahullah tentang huruf. Apa itu pengertian huruf? Huruf pengertiannya kata. Afwan ya, ini bukan kalimat lagi. Kata ya. Ini kata. Huruf adalah kata yang tidak mempunyai arti jika berdiri sendiri. Jadi kata yang ketika kita sebutkan sendiri, maknanya tidak sempurna. Contoh umpamanya yang kita tahu Ustaz, umpamanya fi ya, fi itu artinya di dalam. Ketika kita ucapkan lafaz fi di dalam, itu maknanya tidak sempurna. Lain namanya apa? Huruf. Jadi huruf ketika kita mengucapkan, dia akan sempurna. Seperti huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kan pamannya kita sendiri kan, pamannya nun, na, atau ka, nggak ada artinya. Tapi kalau kita rangkai kemudian bersambung dengan lain bisa, ya. Jadi huruf adalah kata yang tidak mempunyai arti itu ditambahi arti yang sempurna. Kita menyempurnakan.
Kalau kita tidak berikan kata yang tidak mempunyai arti yang sempurna, baru bisa. Tapi kalau kita tidak kasih arti yang kalau cuma kita katakan mempunyai arti, jika berdiri sendiri, fi punya arti nggak Ustaz? Punya. Makanya kita kasihkan apa? Yang sempurna. Jadi terkadang nahwu itu membuat kita dakik. Kita teliti. Tidak ada ulama yang dakik yang mereka meneliti kecuali mereka ahli nahwu. Syekh Albani beliau terkadang meneliti, kenapa nahwunya begini? Karena nahwu ini kan membuat orang yang ini buat encer istilahnya Ustaz. Makanya sampai ada mengatakan wallahualam ini kebenarannya orang yang pintar nahwu itu sukanya berdebat. Wallahualam, wallahu a'lam. Luas soalnya memang benar. Syekh Ibnu Utsaimin subhanallah. Beliau sebelum mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, beliau i'rab dulu. Nahwu. Beliau i'rab. Baik. Kemudian dia akan berfungsi dan bermakna jika bersambung dengan isim atau fi'il lainnya. Dari sini nanti kita akan bahas bahwasanya ada huruf yang masuk ke dalam isim. Ada juga huruf yang hanya memasuki fi'il. Contoh huruf yang masuki isim, huruf jar. Jadi semua huruf jar masuk hanya pada isim. Tidak akan pernah ada ceritanya bahwasanya huruf jar itu masuk pada fi'il. Kemudian ada juga huruf yang hanya masuk pada fi'il. Contohnya umpamanya apa? Lan, idzan, kai. Itu ya, lan dan kai itu. Nanti kita akan bahas insyaallah. Beliau kemudian hafizallah Bu Syifa, beliau memberikan contoh ila huruf jar, ila min bi, ila itu ke, min itu dari, bi itu dengan, ala di atas, an dari, an untuk. Perhatikan Ustaz. Kalau seandainya kita nggak mendengar, orang salah makrotnya, bisa nggak berubah artinya? An. Namanya anil masjid. Kita mengucapkan an al masjid atau anil masjid. Ya, jadi apa? Sekali lagi pentingnya tahsin, karena perubahan huruf itu akan merubah arti an sama an. Ya, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian lam tidak atau belum. Lam tidak akan. Kemudian inna sesungguhnya. Kemudian fi di dalam. Beliau mengatakan semua kata di atas, tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi jika berdiri sendiri atau tidak punya makna sempurna. Contoh ilake, dia nggak akan berfungsi. Tapi kalau kita sandarkan ilal masjid, ke masjid, mempunyai makna. Kemudian min dari, minal masjid, dari masjid, akan sempurna. Bi dengan, bil qalami dengan bolpen, akan sempurna. Kemudian alal kursi. Nanti sampai semuanya ya. Dia akan berguna jika bersambung dengan fi'il, jika hurufnya itu apa? Masuk kepada fi'il, atau isim jika hurufnya masuk kepada isim. Nah, kita tadi apa? Jadi huruf-huruf yang masuk pada isim, huruf jar, kemudian huruf yang masuk pada fi'il, huruf anlan tadi ya, idzan kai. Anlan, idzan kai. Ada 4. Anlan, idzan kai. Anlan, idzan kai. Ada 4. Lam ya fi'il juga. Iya, tapi dia masuk ke jazm, nanti kita bahas. Tapi dia masuk pada fi'il ya, lam juga. Contoh, kemudian beliau memberikan contoh. Fadhol Ustaz. Ustaz ada? Fadhol. Ilal madrasah.
Mekah Karma. Tayyib. Tadi di atas beda. Ayat terus ayat berupa akal dia beda. Lam nak kulun bola kami tidak makan siang. Tayyib. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh huruf. Bahwasanya ila itu huruf, min itu huruf, ala huruf, an huruf, lam itu juga huruf. Kemudian disambung. Beliau menyambungkan antara dengan fi'il dan isim sehingga maknanya sempurna. Yang aslinya ila itu ke dimasuki al-madrasah. Al-madrasah berarti menjadi ke sekolahan, ke sekolah. Kemudian min itu dari disambung dengan Makkah al-Mukarramah. Maka apa? Maknanya sempurna, al-Mukarramah. Apa makna al-Mukarramah? Apa itu? Yang dimuliakan. Al-Mukarramah itu artinya yang dimuliakan. Karena beliau sudah. Dan al-Maktab di atas meja, al-Maktab meja. Kemudian an yadrusa agar dia belajar, yadrus. Lam na'kul ghada. Baik, yang nomor 2 Ustaz. Ustaz Mugi, fadhal. Baik. Kemudian sebelum kita bahas ini, pengertian isim. Isim, fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau pekerjaan. Qadarullahu ma syafa'al. Baik. Jadi kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau pekerjaan. Jelas fi'il terbagi menjadi 3 ya. Fi'il terbagi menjadi 3. Fi'il terbagi menjadi 3. Mungkin sekilas bisa ini kan. Al-fi'lu fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama al-fi'lul madhi. Ini kalau kalian perhatikan ini ada alif lam. Karena nanti banyak sekali kesalahan. Jadi bahkan ada lulusan SMA madrasah aliyah ketika dia menulis al-fi'lul madhi salah. Ininya enggak ada alif lam. Ini tanjim saja. Al-fi'lu al-madhi. Bahkan ustaz juga ada yang kesalahan menulis seperti ini. Jadi tidak selayaknya untuk orang mau ini dia salah dalam menulis fi'il madhi. Dan yang kedua apa? Al-fi'lu al-mudhari'. Ini jadi kami. Kemudian yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'lul amri. Artinya fi'il madhi itu yang telah lampau. Namanya saya telah makan, saya telah minum, saya telah tidur, itu namanya fi'il madhi. Kemudian kalau fi'il mudhari sedang atau akan. Kenapa kok kita katakan sedang atau akan? Kalau sedang, yang sedang kita lakukan, ya Mas ya. Kalau akan berbeda. Kalau sedang yang sekarang kita kerjakan itu. Tapi kalau akan, yang akan datang. Contoh namanya kita sedang belajar dan akan sholat. Kita sedang belajar dan akan sholat. Jadi fi'il mudhari artinya 2, sedang atau akan. Kemudian yang ketiga fi'il amr itu apa? Perintah. Perintah yang akan datang. Rata-rata buku-buku yang lainnya mereka mengatakan fi'il amr itu cuma perintah. Tapi tidak apa-apa, perintah
maksudnya perintah untuk mengerjakan perbuatan yang akan datang. Contoh namanya udrus, belajarlah. Maksudnya apa? Perintah untuk belajar pada waktu yang akan datang. Itu dijelaskan dalam Zahwabi. Sekarang. Bukan sekarang. Perintah sekarang. Bukan. Maksudnya memang kita perintahnya sekarang. Maksudnya setelah ngomong ini loh kan. Kalau yang orang nisbatnya kepada orang yang melakukan tersebut. Contoh namanya kul, makanlah. Apa sekarang ketika kita menyuruh fulan makan fulan sekarang makan. Maka dia apa? Habis ini setelah ini kan berubah pekerjaan. Maka dia akan jadi perintah. Bisa dipahami Ustaz ya? Baik. Yang kedua ini al-fi'lul amri. Fi'lul amri nama ada al. Karena ini apa? Dia susunan mudhof ilaih, nanti kita jelaskan. Jadi silakan jelaskan. Makanya sering saya tambih jadi kelas anak ya yang anak ajar itu karena saya melihat pengalaman. Ketika dulu saya diajar, saya nggak dikasih tahu ini al-fi'lul madhi, cara penulisannya, sehingga kesalahan kepada saya ketika ujian juga salah. Kemudian saya belajar, kok saya ngelihat perhatikan, kok kita begini ya. Kemudian barulah timbullah bahwasannya ini dari pengalaman ini saya memberikan faedah kepada yang lainnya, bahwasanya jangan sampai salah tertukar. Karena sering sekali orang mengatakan fi'lul madhi. Sebenarnya itu salah. Tapi kita mengatakan al-fi'lul madhi. Belum. Diulangi, minta diulangi. Ya. Sekarang dikasih hamzahnya. Ini kan al itu kan berarti hamzah pasti. Sekarang. Baik. Gitu. Baik ya, Ustaz ya. Kemudian beliau memberikan contoh. Sekarang kita bertanya, yadrus fi'il apa Ustaz Mugi? Antara tiga Ustaz. Madi, mudhari, amr. Yadrusu sedang belajar. Fi'il mudhari, Ustaz. Kataba. Madi. Nahulu, kami sedang. Mudhari. Sami'na. Mudhari. Oh ini berarti kurang Ustaz. Tolong ditambahi. Sami'na berarti artinya kami telah. Ada kata telahnya. Kan atas tadi beliau menulis yadrusu sedang. Kataba telah. Kemudian naqulu sedang. Yang sami'na mungkin bisa ditambahkan di situ. Kami telah mendengar. Akhruju. Mudhari, fi'il mudhari. Kemudian udkhul. Amr karena perintah. Tasbahu tolong itu ditambahkan kamu sedang. Kamu sedang. Kemudian isyrab ini tolong dihapus. Hamzahnya dihapus Ustaz. Ini enggak boleh kasih itu. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Fakulu washrabu. Kalau kita kasih kepala berarti hamzah qat'i. Ketika kita membacanya wakulu wa ishrabu, ya enggak Ustaz? Makanya dibuang hamzahnya itu, maka kita katakan wakulu washrabu. Ya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Gimana Ustaz? Ya, dia hamzah wasal. Itunya dibuang, kepalanya itu dibuang, kepala yang bawah itu loh. Dia hamzah wasal. Kalau ditanya isyrab, kenapa kok dibuang kepalanya? Karena ini hamzah wasal. Dalilnya apa? Allah mengajarkan kita ketika membacanya wakulu washrabu.
sebenarnya nawu menarik. Karena bahas nanti kita ini Al-Qur'an Al-Karim. Gimana tuh? Yang boleh dikasih hamzah qati itu apa saja? Yang boleh dikasih hamzah qati. 10 katanya tadi ya. Gimana, Ustaz? 10-an yang boleh. Oh, itu beda isim. Jadi hamzah sebenarnya ini pembahasan yang apa istilahnya, Ustaz? Pembahasan yang butuh panjang sekali karena nanti ada banyak sekali perincian. Sekilas aja, Ustaz, sekilas aja saya ulangi. Hamzah qat'i itu yang dikasih ininya, kepala ini loh, entah di bawah atau di bawah, atau di atas. Kemudian hamzah wasol itu nggak boleh dikasih ini. Dua-duanya hamzah, namanya hamzah. Bedanya kalau hamzah qat'i dikasih tanda, kalau ini beda. Kemudian semua isim itu masuknya hamzah qat'i. Semua isim, ibilun. Terus apa lagi, Ustaz? Asadun, terus ummun, ibratun. Ya kan, Ustaz ya? Itu apa? Abun, akhun. Jadi semuanya harus kasih apa? Tanda. Semua isim itu qat'i kecuali 10 isim. Kata ulama nahwu, dikecualikan 10 isim tidak boleh dikasih ini dan dia dimasukkan hamzah wasol. 10 isim. Di antara 10 isim itu apa? Ismun. Jadi Anda sebutkan, jadi semuanya semua hamzah apa? Qat'i kecuali 10 isim. Pengecualian. Di antaranya apa? Isim. Kemudian ibdun. Jadi isim sama ibdun, maka ini apa? Ini apa? Hamzah wasol. Jadi ketika nanti kita melihat ada orang yang menulis namanya Ma'had Ibnu Abbas As-Salafi. Ma'had Ibnun, dikasih ini Abbas As-Salafi. Benar nggak kira-kira kita? Benar nggak kira-kira? Salah. Kenapa? Karena dia masuk kepala 10 isim yang dikecualikan ulama nahwu. Jadi ada 10 isim yang dikecualikan ulama nahwu, di antaranya isim ibn. Berarti nanti kita mengucapkannya ma'hadu benu. Tidak boleh kita mengucapkan ma'had ibni. Langsung ma'hadu benu. Ya, seperti tadi bismillah. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah kan sebenarnya gini, Ustaz. Bismillah. Nih. Dia isim. Asalnya semua isim kan pakai ini, Ustaz ya. Semua isim asalnya pakai kepala ini. Tapi dikecualikan ulama nahwu, di antara isim sama ibnun. Maka gimana, Ustaz? Yang lainnya banyak sebenarnya. Aku mau lanjutkan, tapi nanti takutnya ini banyak sekali. Ada ismun, ibnun, ibnum, ibnatun, kemudian imro'un, imro'ah, ibnaini, ibnatani, banyak sekali. Tapi mungkin akan akan datang. Terus jelas. Kemudian yang ketiga, mungkin yang terakhir, Ustaz, Fadhol. Fadhol Ustaz Mugi. Terakhir. Kata bilangan seperti al-wahid, al-sulusu, al-ishrun. Baik. Kemudian? Kata penunjuk seperti ada,
Ulaika. Kata keterangan waktu seperti al-maghribu, al-isya'u, wadan, al-ana. Kata keterangan tempat seperti khalfa, amama, baina, janba. Kata asal seperti al-nafsu, al-khuruj, al-istighfar. Jadi tidak tepat mungkin diterjemahkan dengan kata benda, sebagaimana banyak dijelaskan dalam buku-buku pelajaran bahasa Arab yang berbeda. Karena kata benda adalah bagian dari isim, bukan isim itu sendiri, sebagaimana dijelaskan di atas. Baik, bisa mungkin dipahami saja. Isim adalah kata yang selain fiil dan huruf. Jadi selain fiil dan huruf itu disebut dengan isim. Dan isim lebih banyak daripada fiil daripada huruf. Isim itu lebih banyak. Makanya mungkin bisa dikatakan untuk percakapan bahasa Arab sehari-hari kita harus lebih banyak kosakata isim daripada fiil. Mungkin kalau fiil dapur Ustaz. Mungkin pekerjaan di dapur semarin makan, minum, memasak, sudah. Tapi barang-barang dapur lebih banyak daripada 3 ini. Ada panci lah, ada inilah, ada wortel, ada ini, sehingga isim lebih banyak lebih kita butuhkan dalam percakapan sehari-hari daripada fiil. Baik. Kemudian semua jenis kata dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia yang jenisnya bukan kata kerja dan bukan huruf adalah isim. Ya. Jadi semua jenis kata dalam bahasa Indonesia yang jenisnya bukan kata kerja dan bukan huruf adalah isim. Kira-kira ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, Ustaz? Ini, Ustaz. Jadi semua jenis kata dalam bahasa Indonesia, Ustaz. Sekarang bukan kita Syekh di sini hafizallah beliau mengatakan bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bahasa Indonesia yang jenisnya selain kata kerja bukan al-huruf adalah isim. Bahasa Indonesia. Arti dalam bahasa Indonesia. Semua jenis kata bukan arti Ustaz. Ya, artinya kan dalam bahasa Indonesia. Thayyib lah bahasa bih. Tapi lebih ahsan apa? Jadi semua jenis kata dalam bahasa Arab yang jenisnya bukan fiil dan bukan huruf adalah isim. Bisa dipahami Ustaz? Misalnya yang dikritik yang di bawah ini jika tidak tepat digunakan kata benda ini kan yang dimaksudkan bahasa Indonesia. Oh, thayyib. Mumtaz, la ba'sa. Contohnya kemudian beliau memberikan contoh kata benda. Ustaz, Anda mau tanya, kalau benda itu umumnya benda mati atau benda hidup? Ada nggak benda hidup? Jadi manusia bisa disebut benda hidup nggak, Ustaz? Anda mau tanya, benar Anda nggak tahu? Pohon itu benda hidup. Ya, benda hidup. Gimana? Oh, benda hidup sama benda mati. Berarti manusia bisa dikatakan benda hidup. Oh, thayyib. Mumtaz, syukran. Oh gitu. Berarti hewan juga berarti ya. Thayyib, jazakumullah khairan. Arti bahasa Indonesia. Iya. Secara wallahu alam, secara bahasa Indonesia memang seperti ini. Tapi ana lihat, ana sudah buka beberapa kitab. Kalau dari segi bahasa Arab tidak dimasukkan. Bahasa Arab itu jamad, artinya benda hidup. Gak ada benda mati. Ya, kebalik. Jadi jamad artinya benda mati. Kalau benda hidup, manusia itu bukan disebut dengan jamad. Itu mungkin karena berbeda bahasa Indonesia mungkin satu ya. Jadi khulafatul qaul, ana jazakumullah khairan panusan. Jadi kalau benda dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 2. Benda hidup sama benda mati ya, sesuai dengan fisika, sama Abbas, jazakumullah khairan. Kemudian IPA, fisika ya. IPA biologi. Tapi kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab menerjemahkannya benda mati itu dengan jamad.
Jadi jamaat itu artinya benda mati. Sehingga dalam kitab-kitab nahwu, isim itu diterjemahkan dengan kullu lafdhin yusamma bihi jamaat. Jamaat ini artinya benda mati. Terus bagaimana dengan manusia? Manusia disendirikan, insan, atau hayawan, atau jamaat. Dari sinilah. Ya yang jelas karena jazakumullah khairan bisa diskusi ya. Tapi kalau sesuai dengan bahasa Arab, jadi jamaat itu benda mati, tidak ada benda hidup. Tapi disebut itu. Tapi cuma wawasan saja. Itu kata benda, kemudian kata sifat, kata bilangan, kata petunjuk, keterangan waktu, keterangan tempat, kata asal. Mungkin kita sedikit terjemahkan, mungkin Ustaz, mungkin ada yang mau ngafal nanti. Al-Madrasah, Fadhil Ustaz Abdul Najib, tarjim. Fatimah, Ustaz. Nama orang Muhammad, nama orang Al-Marad. Sakit. Al-Marad itu sakit. Terus Al-Bayda. Naam. Ustaz. Farhan gembira. Dari kata faroha, farah. Saya Ustaz Al-Wahid satu. Ustaz Abu Najib, Ustaz As-Sulus. Berbeda Ustaz antara As-Sulus sama As-Salis. Kalau As-Sulus itu artinya sepertiga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya mempunyai anak satu tok. Bagaimana pendapat Anda jika saya wasiatkan seluruhnya? Tidak, berikan berapa? Kemudian berapa bulan? Kemudian sulus wahai Rasulullah. Sepertiga wahai Rasulullah, kata sahabat tersebut. Kata Rasulullah, was-sulusu katsir. Pernah dengar Ustaz ya? Was-sulusu katsir. Sepertiga itu adalah banyak. Jadi seorang kalau mau wasiat kepada temannya tidak boleh melebihi sepertiga hartanya. Baik, as-sulus artinya sepertiga. Al-ishrun, fadhal Ustaz. 20. Kemudian hadza zalika itu ulaika mereka. Al-maghribu maghrib. Mungkin Ustaz maksudnya maghrib di sini kota atau gimana? Kan ada kota maghrib. Oh ya, mumtaz. Baik, al-isya. Isya, baik, Godan. Besok. Al-an, sekarang. Khalfah, belakang. Amamah, baina, antara. Janbah, samping atau sisi ya. Baik. Kemudian an-nasru, idza jaa nasrullah. Baik, pertolongan. In tansurullah sabit aku dengan aku bisa asal ya pertolongan Ustaz. Gimana Ustaz? Asal. Oh begini Ustaz, kata asal dalam bahasa Arab itu masdar. Bisa ditulis Ustaz. Kata asal itu maksudnya masdar. Ya. Menurut ulama Kufah. Gimana Ustaz? Menurut ulama Kufah. Gimana? Bahasa Arab itu diambil dari kata masdar. Kalau menurut ulama Basrah diambil dari fi'il. Iya. Nanti itu perselisihan itu. Jadi perselisihan ulama Kisai sama itu. Iya, di kitab ini ya. Iya, jadi ya. Kemudian al-istighfar itu terlihat Ustaz. Tolong dihapus itu kepalanya. Itu nggak boleh kita kasih itu. Nanti ada penjelasannya. Al-istighfar itu nggak boleh kita kasih itunya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa gimana Ustaz? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Allah tidak mengatakan fa'istaghfir. Allah mengatakan langsung fastaghfir. Makanya ini dibuang ya. Dibuang. Jadi ketika kita memberikan komentar, kita harus bisa memberikan hujahnya. Kenapa kok antum mengatakan begini? Ini kitab saya. Kenapa kamu menyalahkan kitab saya? Ya kita kata asal tadi ya. Kemudian jadi tidak dapat isim diterjemahkan dengan kata benda saja. Nah, kata benda saja. Sebagaimana banyak dijelaskan dalam buku-buku pelajaran bahasa Arab yang beredar. Wallahu alam. Beliau maksudnya buku-buku bahasa Arab yang beredar itu mungkin dalam Indonesia mungkin ya,
kalau dalam Arab rata-rata semuanya benar. Mereka tidak akan mengatakan isim itu kata benda. Mungkin bahasa Indonesia mungkin yang dimaksud beliau yang beredar di Indonesia ini, ya. Kemudian kenapa? Karena kata benda adalah bagian dari isim. Kata benda itu bagian dari isim, bukan isim itu berapa sendiri ya? Iya itunya. Baik. Kemarin Ana sempat sedikit mengomentari kitab beliau ini soal Rafiq karena mengatakan sebelum Ana dapat faedah dari Ustaz Ami Abbas, beliau di sini mengatakan kata benda. Saya bingung kata benda. Berarti ada benda hidup, benda mati. Manusia berarti disebut dengan benda. Nah, makanya saya baru tahu. Syukron Ami Abbas yang telah ini. Kemudian di sini juga sebenarnya bagus ya kitab ini. Tapi ada sedikit yang tanbih. Yang Ana tanbih karena beliau namanya mukhtarat ya, bukan mulakhas. Jadi kalau disuruh milih, Ana lebih milih ini karena lebih ini mukhtarat. Lebih ini, memang ada sebagian kekurangan. Tapi Ustaz, ini walaupun sudah ditahqiq ya, yang pertama Ustaz Abu Abdullah Abdul Rahim, gurunya Ustaz Hasan, hafidhahumallah. Kemudian yang kedua Abu Unaisah Rahmat Hadi, kemudian Ahmad Sabiq. Walaupun sudah ditahqiq, walaupun ini, tapi kan setiap orang kadar keilmuannya kan berbeda-beda. Satu, kemudian orang yang dia mutakhasis dalam faknya nahwu dia akan lebih mengetahui dalam itu. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan Ustaz tentang penjelasan yang ini. Ustaz mungkin gimana komentarnya? Mungkin terlalu cepat atau gimana Ustaz? Oh gitu. Oh iya. Ya mungkin ini Ustaz. Jadi istilahnya dibuat senang aja, menyenangkan. Dulu ketika saya ini sama Hasan, pelajaran yang saya nanti-nantikan nahwu. Karena ustaznya enak, kadang dicampur sama bahasa Jawa, sama cerita, jadi suasana kelas tuh nggak diem. Jadi rame gitu. Ketika Syekh Utsaimin sendiri, beliau ketika mengajar nahwu, beliau nggak diem, jadi nggak monoton. Kalau kita berpacuan sama ini, kadang ini. Wallahu a'lam. Dan ini saya sampaikan pada teman-teman semua.